Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ijma dan qiyas. Pada mata kuliah usul fiqh ini kita akan membahas apa itu ijma dan qiyas dan bagaimana perspektif dan pendapat ulama terhadapnya. Dengan saya sendiri Wardah Nabila dan teman saya Ahmad Fatih Mubarok, kita akan membahas tuntas tentang ijma dan qiyas. Yang pertama yaitu tentang ijma. Ijma menurut bahasa yaitu mengandung dua pengertian, sebagai ketetapan hati dan sebagai sepakat. Ijma menurut bahasa itu disebut mazmu ala syai'i, yang artinya ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau memutuskan untuk berbuat sesuatu. Ijma dalam pengertian ini dapat kita lihat dalam firman Allah surat Yunus ayat 71 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fa'ajmi'u amrokum wa syuraka'akum, yang artinya karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-kutumu untuk membinasakanku. Jadi dalam surat ini firman Allah ini sudah jelas bahwa kita itu disuruh untuk membulatkan keputusan, menyimpulkan sesuatu, ya, sebagai ketetapan hati kita dalam untuk mencapai sesuatu. Yang kedua, ijma dengan pengertian sepakat. Ijma dalam hal ini dapat kita saksikan dalam firman Allah surat Yusuf ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi hoyabatil hub wa auhayna ilaihi fatunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Yang artinya maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dalam sumur. Dalam hal ini bahwa ijma itu disebut sepakat karena dalam ayat ini dijelaskan bahwa mereka itu adalah diri kita, yaitu harus bisa sepakat dalam memutuskan suatu hal. Dalam bahasa dapat kita simpulkan bahwa ijma itu merupakan ketetapan hati yang dilakukan dengan memutuskan suatu hal hingga terciptanya kata sepakat. Jadi ketetapan hati dari para ulama sebelum dikatakan kata sepakat. Oke, selanjutnya yaitu dalil tentang ijma. Dalil tentang ijma ini terdapat pada surat An-Nisa ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyira. Yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasulullah sudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan-jalan orang mukmin, maka kami biarkan dia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Dalam ayat ini tuh sudah jelas bahwa jalan-jalan orang mukmin itu diartikan sebagai apa yang telah disepakati untuk dilakukan oleh orang mukmin. Inilah yang disebut dengan ijma kaum mukmin, yang mana orang yang tidak mengikuti jalan orang mukmin mendapatkan ancaman neraka jahanam. Hal ini artinya larangan mengikuti jalan selain apa yang telah diikuti kaum mukmin, dan hari ini berarti disuruh untuk mengikuti ijma. Jadi dalam ayat ini tuh sudah jelas bahwa kita tuh disuruh untuk mengikuti jalan Rasulullah dan dilarang untuk menentangnya. Karena apa? Karena Rasulullah itu termasuk dalam jalan-jalan orang mukmin, seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu peringkat ijma. Peringkat ijma itu ada dua, yaitu ada ijma sarih, ada ijma sukuti. Yang pertama itu ijma sarih. Ijma sarih merupakan kesepakatan tegas dari para mujtahid, di mana masing-masing mujtahid itu menyatakan persetujuannya secara tegas terhadap kesimpulan tersebut. Jadi jumhur ulama itu ada beberapa pendapat bahwa ijma sarih itu artinya itu jadi para ulama, para mujtahid itu sudah setuju terhadap hukum yang ada. Jadi kalau semisal ada hukum terhadap sesuatu terus semuanya itu bersepakat, maka itu tuh hukumnya itu disebut dengan ijma sarih.
Nah, sedangkan ijma sukuti itu ijma yang apabila sebagian ulama mujtahid menyatakan pendapatnya, sedangkan para ulama mujtahid yang lainnya itu hanya terdiam tanpa berkomentar. Jadi ijma sukuti itu hanya sebagian ulama yang berpendapat dan sebagian yang lainnya itu tidak berpendapat, tidak apapun. Jadi hanya sebagian ulama yang menyatakan saya setuju, sebagian ulama yang lainnya itu tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya terdiam dan tidak berkomentar. Menurut pandangan ulama, jadi di sini saya mengambil dari 4 mazhab besar yang kita anut. Ijma menurut pandangan ulama, yang pertama menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i dan kalangan Imam Maliki, ijma sukuti tidak dapat dijadikan landasan pembentukan hukum, karena yang utama di mana diamnya sebagian para mujtahid itu belum tentu bertanda sebagai persetujuan, karena bisa diartikan ketakutannya kepada penguasa apabila pendapat tersebut telah didukung penguasa, atau boleh jadi juga disebabkan merasa malu untuk menentang pendapat mujtahid yang punya pendapat itu karena dianggap lebih senior. Jadi menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu beliau mengatakan bahwa ijma sukuti yang mana hanya disepakati oleh sebagian ulama itu tidak bisa tidak bisa dijadikan sebagai sebuah hukum, karena alasan utamanya itu diamnya sebagian ulama itu belum tentu dia setuju atau enggak gitu loh. Soalnya ada yang setuju dan ada yang enggak, kan enggak tahu. Nah, makanya Imam Syafi'i dan Maliki itu tidak menyepakati ijma sukuti sebagai sebuah hukum. Beda lagi dengan Imam Hanafi dan Hanabiyah. Hanabiyah itu menyatakan bahwa ijma sukuti itu sah untuk dijadikan sebagai sumber hukum, karena diamnya sebagian ulama itu dipahami sebagai persetujuan, karena jika pun mereka tidak setuju dan memandangnya sebagai kekeliruan, mereka harusnya tegas untuk menentang sebagai kekeliruan, karena apabila mereka tidak menentangnya, hal itu pertanda bahwa mereka menyetujui. Jadi menurut Imam Hanafi itu ijma sukuti itu sah, karena diamnya itu berarti mereka tidak menentang. Kalau semisal mereka menentang, otomatis mereka akan mengatakan saya tidak setuju, seperti itu. Terus pendapat yang lain mengenai hal ini, ada pendapat dari sebagian Hanafi dan Maliki mengatakan diamnya sebagian ulama itu tidak dapat dikatakan telah terjadi ijma. Namun pendapat seperti itu dianggap lebih kuat daripada pendapat perorangan. Jadi diamnya sebagian ulama itu belum tentu dia tuh bisa menerima ijma. Maka dari itu tuh mayoritas jumhur ulama itu menyepakati bahwa ijma itu bisa dilakukan sebagai hukum Islam, tetapi ijma sukuti itu jumhur ulama itu mayoritas itu tidak menyepakati sebagai hukum Islam, karena sebagian dari mujtahid itu tidak memberi tanggapan, mereka diam dan hanya tidak berkomentar terhadap hukum yang ada. Oke, jadi unsur-unsur dalam ijma itu seperti terdapat kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam. Jadi semua mujtahid dari kalangan umat Islam itu harus sepakat terhadap suatu hukum sebelum menyatakan bahwa hukum ini itu sah. Mereka tuh harus ada kesepakatan. Yang pertama. Yang kedua, kesepakatan itu harus dilakukan secara jelas. Yang ketiga, kesepakatan tersebut yang dilakukan oleh seorang mujtahid, yaitu jadi perkumpulan para mujtahid itu melakukan kesepakatan. Yang keempat itu kesepakatan itu dilakukan setelah Rasulullah wafat, yaitu soalnya kan pada saat ada zamannya Rasulullah itu ada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau setelah Rasulullah tiada itu tidak ada hukum. Jadi untuk bisa menyesuaikan hukum-hukum yang ada yang baru itu perlu diadakan namanya ijma. Yang kelima yaitu yang disepakati tersebut adalah hukum syarak tentang suatu masalah, hukum tertentu. Jadi yang disepakati itu hukum syarak, hukum tertentu, dan juga harus memprioritaskan terhadap maslahah, yaitu kemaslahatan umat itu bagaimana dan kebaikannya itu bagaimana, seperti itu. Dan contoh-contoh dari ijma itu bisa kita ketahui seperti diadakannya azan 2 kali dan iqomah untuk sholat Jumat yang diprakarsai oleh sahabat Utsman bin Affan. Jadi ini merupakan salah satu contoh ijma yang di masa kekhalifahan Utsman bin Affan, beliau itu mengadakan azan 2 kali dan iqomah untuk sholat Jumat.
Untuk contoh yang lainnya, contohnya gini, kesepakatan ulama terhadap keharaman minyak babi yang dikiaskan atas keharaman dagingnya. Jadi daging babi itu kan haram. Nah, itu tuh ulama itu bersepakat bahwa mereka itu mengkiaskan minyak babi itu sumbernya itu kan dari daging. Jadi mereka bersepakat bahwa itu sama-sama haram. Untuk selanjutnya saya lanjutkan untuk yang kias ke saudara Fatih. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan tentang penjelasan tentang kias.